وعلى آل سيدنا محمد. ويا أيها الصائمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd, jamaah sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-18, malam yang ke-18, 17 Agustus, Allah berikan kepada kita kenikmatan rahmatnya kepada kita semuanya, seperti turunnya hujan sebagai rahmat Allah kepada kita. Amin. Semoga hujan yang turun pada malam hari ini menjadikan saksi akan ibadah yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ada di mana Allah turunkan Al-Qur'an, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an. Maka bagaimana tugas kita sebagai hamba Allah untuk kembali berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu akan menjadikan salah satu syafaat penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau kita belum bisa, maka mohon disempatkan waktunya. Ketika kita ikrar menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, maka di sana ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah bagaimana kita belajar untuk membaca Al-Quran. Jadi itu penting. Jangan menjadi penyesalan kita sudah usia yang sekian tahun sampai saat ini belum bisa baca Quran. Maka harus belajar. Anak-anak kita ada TPA, ada TPQ, ada majelis taklim untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Tidak perlu malu kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam untuk belajar Al-Quran. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita itu adalah hambanya yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Jadi guru-guru ngaji itu di lingkungan kita yang mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran itu adalah orang manusia yang sangat baik, manusia yang mulia. Semoga dengan istiqomahnya guru ngaji yang mau belajar Al-Quran, yang mau mengajarkan Al-Quran di lingkungan kita ini bisa kita berangkaskan namanya tahuruf di dalam membaca Al-Quran. Terkait tentang orang mukmin yang membaca Quran atau orang munafik yang membaca Al-Quran, ada 4 tipologi bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama,
Tipologi orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah utruja. Buah tersebut baunya harum dan apabila dimakan manis rasanya. Itu orang mukmin yang baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mampu merubah dirinya, merubah akhlaknya terhadap Al-Quran itu sendiri. Bagaimana berperilaku seperti Al-Quran, bagaimana berbicara seperti Al-Quran, bagaimana hidup seperti Al-Quran. Jadi orang yang mukmin membaca Quran tentu apa? Akhlaknya yang mulia, dan kemudian ada yang disebut bagaimana uswatun hasanah di dalam dirinya. Yang kedua, ternyata ada juga orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti tamroh, yang artinya buah kurma. Buah kurma itu manis rasanya, tetapi tidak ada baunya. Itu buah kurma. Kalau kita melihat bagaimana buah kurma itu dari daun, pelepahnya, buahnya, bijinya, semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi apa? Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah orang mukmin yang dimana manis bisa menjadikan contoh, cuma dia jarang membaca Al-Quran. Yang keempat, tipologi yang keempat adalah orang munafik yang membaca Al-Quran. Dan kok ada orang munafik baca Al-Quran? Bisa. Kenapa? Orang munafik yang membaca Al-Quran boleh jadi membaca Al-Quran tujuannya untuk dipamerkan, tujuannya bukan karena lillah, tujuannya hanya ingin perilakunya dianggap baik, tapi pada dasarnya itu adalah orang-orang yang mohon maaf jauh daripada nilai-nilai agama. Maka diibaratkan seperti buah raihanah. Buah itu adalah buah yang baunya harum, bahkan ada salah satu minyak wangi itu dibuat dari buah itu. Tetapi apabila dimakan pahit rasanya. Itu orang-orang munafik yang membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Qurannya hanya sebatas untuk diperlihatkan dia seperti orang baik, tetapi pada dasarnya dia adalah orang munafik. Dan yang ketiga dan terakhir, tipologi orang yang membaca Al-Quran itu kata Nabi yaitu orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Itu diibaratkan bagaikan buah handolah, yaitu buah yang baunya tidak sedap dan apabila dimakan tentu bisa menjadi racun atau penyakit. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah